warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat sekali ya. Sehat atau sehat? Sehat. Marilah kita awali kegiatan pada pagi ini dengan berdoa. Silakan salah satu dipimpin, Mas atau Mbak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya diberi kelancaran, kemudahan serta ilmu yang bermanfaat untuk hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Awalul khair wa akhiru khair. Siswa hebat. Sebelum kita mulai, Pak Demin absen dulu ya. Semua masuk ya. 12 IPS 2 masuk semua alias nihil. Siswa hebat. Saya siap menjadi orang hebat. Tepuk tangan untuk kalian. Suatu kebanggaan jika dalam diri kalian terdapat jiwa-jiwa yang semangat. Begitu juga suatu musibah jika Anda selalu mengeluh dan patah semangat. Seorang wirausahawan harus mempunyai salah satunya adalah jiwa pantang menyerah. Begitu ya. Baik, pembelajaran pada pagi ini kita menggunakan model pembelajaran yaitu PJBL atau Project Based Learning atau pembelajaran yang berbasis pada project. Sesuai dengan model pembelajaran pada pertemuan kali ini, lanjutan dari kemarin adalah kita akan menghasilkan produk, yaitu produk kerajinan. Oke. Namun sebelumnya, apa kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini? Kompetensi dasar yaitu ada dua. Yang menjadi kompetensi dasar pengetahuan adalah menganalisis produk kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan atau keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Ya, berdasarkan sumber daya yang ada di sekitar daerah tersebut. Sedangkan kompetensi dasar keterampilan yaitu memproduksi kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Sedangkan tujuan kalian belajar atau melakukan sesuatu harus punya tujuan, termasuk pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah siswa akan mampu membuat atau memproduksi barang kerajinan untuk pasar lokal. Semut, Kecil. gajah, Besar. bagus. Manusia? Ya nggak ada. Industri kerajinan kaca di Indonesia saat ini salah seorang pelaku produksi kerajinan Namanya kaca Pak yang Santo memiliki dari kondisi Yoro. demikian adalah Ada yang kenal ya? Ini adalah video tentang bagaimana kita membuat produk kerajinan. Contoh tadi adalah bahan baku dari kaca, anyam, cor dan lain sebagainya. Disebutkan produk yang akan dibuat. Baik, maka peralatan diangkat. Kalian hari ini akan meneruskan proses produksi sampai finishing. Oke. Kalian akan melakukan finishing produksi selama 30 menit.
tempat alat tulis dari rotan. Coba. Nah, ini kan belum finish ya, nanti di finishing ya dengan hiasan yang ada. Baik, kelompok 4. Jadi, jangan ngantuk ya, pegang gunting jangan ngantuk. Perhatikan keselamatan kerja, ya, keamanan, keselamatan kerja. Oke, untuk desain bisa diulang lebih rapi lagi ya di gambar. Desain bisa sketsa, bisa gambar. Lanjut ya Mas Ajit ya. Oke. Mas Ajit boleh. Guntingnya berapa nih? 2. Oh, satunya masih dipinjam. Oke. Ada lem enggak? Oh ini coba. Oh, sebelah sini untuk tempat masukan tisu. Coba bisa ya. Oke. Ini bisa begini? Bisa? Aman ya? Oh. Boleh ditempel pakainya aja dong. Yang penting tempel gitu ya. Ada yang beli karena kalau rotan sulit ya. Iya. Tapi sebenarnya kan konsep paten tidak ingin memberatkan siswa. Tapi ini adalah inisiatif kalian karena ingin jadi pengusaha gitu ya. Baik, ini sangat bagus sekali. Ya, ini dihias-hias, finishing begitu ya. Ya. Coba diarahkan kamera itu. Ini zoomnya. Ini bros. Berarti kalian kelompok 1. Silakan. Yang pertama, nama produk yang kami buat adalah Pineapple Lamp. Pineapple yang artinya nanas dan lamp artinya lampu. Maka lampu ini berfungsi untuk sebagai lampu tidur dan cocok untuk ruangan yang menginginkan cahaya remang-remang. Yang kedua, bahan bakunya adalah 1 cup sendok plastik, 1 botol Ricola, 1 buah pilok warna kuning, dan 1 buah lampu. Perhatikan, ngomong lain perhatikan. Ya. Lanjut boleh. Kalangannya adalah gunting dan tembak dan cutter. Lalu teknik yang kami gunakan adalah memotong, menempel, dan menyapu. Biasanya akan masih. Ya. Ada juga pasar sasaran. Pasar sasaran kita yaitu semua kalangan masyarakat menengah maupun menengah ke bawah, menengah ke atas, dan juga semua usia. Menengah ke atas, menengah ke bawah ya, tidak ada samping ya. Nah, jadi ada desain atau gambar sketsa produk. Boleh ditunjukkan desainnya. Desainnya apa itu? Desainnya sana. Oke. Ya, oke. Cukup ya. Oke, baik. Oke, kelompok 1 sudah mempresentasikan. Silakan kelompok lain. Boleh bertanya, boleh menyanggah, boleh mengoreksi atau boleh menambahkan. Silakan. Teknik yang digunakan apakah mewarnai termasuk teknik yang digunakan? Saya ingin menjawab, mewarnai bukan teknik dalam pembuatan, tapi merupakan langkah-langkah dalam pembuatan. Atau tahapan dalam pembuatan. Oh ya. Oke, jadi mewarnai itu apa termasuk teknik gitu ya. Jadi, gimana? Mewarnai itu adalah salah satu langkah dalam memproduksi barang, tetapi di luar produksi karena mewarnai untuk menambah daya tarik dengan memberi hiasan dan Ingin bertanya Pak, dalam pembuatan produk tersebut bagian mana yang menurut kalian paling susah? Waktu pembuatan bagian apa? silakan. Menurut kami yang paling susah adalah menempelnya menggunakan alat tembak. Menempel yang bagian Karena, kuning-kuningnya ya, Pak. Plastiknya keluar. Bentuk sendoknya itu nggak semuanya habis dipotong, bentuknya sama. Jadi perlu ketelitian khusus untuk menempel satu persatu. Ya, Pak Devin kira cukup ya untuk kelompok 1, tepuk tangan.
terutama warga Semarang, dan juga dapat diisi oleh dalam semua kalangan. Itu adalah sketsa dari Oke, sketsa. Boleh digeser sana. Sketsa ya. Perhatikan, kelompok lain perhatikan. Kalian sampai desain, sampai produk jadinya harus sesuai. Gitu. Oke ya. Jangan nyala ya. Berlam. Oh. Perhatikan, bintangnya, oh bintangnya tertutup mendung ya. Oke, baik. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan bertanya. Itu tadi ya. Terima kasih. Saya Nadia Rama, merasa dari kelompok 4 izin bertanya. Dalam proses pembuatannya itu membutuhkan berapa lama untuk produk itu jadi, dan sekali produksi itu menghasilkan berapa produk? Bagus ya. Tepuk tangan, pertanyaannya sangat kritis. Boleh izin, saya ulangi ya pertanyaannya. Untuk membuat produk sterilitas membutuhkan berapa lama? Pertama ya, berapa lama itu bisa hari, bisa minggu gitu ya. Dan berapa banyak yang dihasilkan kalau kita ukurannya per hari? Silakan dijawab kelompok dua. Boleh, siapapun boleh dijawab. Yang pertama, berapa lama untuk produksi satu produk berapa lama? Berarti jam, boleh hari. Ya. Dalam pembuatannya dibutuhkan waktu 2 sampai 30 hari ya, jadi ada prosesnya. Kalau misalnya bisa semuanya mungkin 2 sampai 3 hari. Kalau produksi dengan 1 produk. Berarti sekali produk untuk menghasilkan satu produk membutuhkan waktu 2 hari. 2 sampai 3 hari menghasilkan satu produk. Nah, kalau dihitung, berarti kalau 1 minggu kurang lebih 2 sampai 3 produk. Saya kira cukup ya. Nomor 2. Lagi tepuk tangan. Jadi itu juga Dari kita buat. Jadi nama produk yang telah kita buat itu namanya Floor The. coba desainnya bisa ditunjukkan ke kamera. Perhatikan, siswa hebat, desain dan kenyataan produk. Ya, itu bagus ya. Untuk ini kalian dengan siswa hebat. Perhatikan. Kain wool dan kain khas. Ya. Untuk peralatan sendiri kita menggunakan lem tembak. Untuk peralatannya ada lem tembak, kuas, dan gunting. Teknik yang digunakan ada memotong, menempel, dan melilit. Sasarannya orang yang menggunakan tempat terapi semua umur, terutama kalangan menengah. Oh gitu. Jadi pasar sasarannya nanti yang begini yang biasa menggunakan lilin aromaterapi. Kalau orang biasa kalian biasa pakai lilin apa enggak? Kalau mati lampu kadang ya enggak ya, mati lampu tidur ya. Baik, silakan ditanggapi oleh kelompok lain. Silakan, bebas kelompok. Ya, 1, 2, 3. Silakan ya. Oh silakan berdiri Mbak ya. Boleh. Perkenalkan, saya Rahel dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, itu kan bahan dasarnya dari sendok plastik. Ya. Dan itu sendiri untuk tempat lilin. Apakah ada kemungkinan kalau misalnya nanti sendoknya itu bakal kebakar, kainnya bakal kebakar juga kalau lilinnya di atas itu? Jadi kan bencana gitu ya. Oke, silakan jawab. Itu menjawab Rahel. Jadi lilin yang biasa digunakan untuk di sini itu lilin aromaterapi. Jadi lilinnya itu berbentuk kecil dan juga apinya kecil. Jadi lebih lilinnya itu fokus ke asap yang dikeluarkan untuk mengharu ruangan. Jadi untuk api yang kecil sendiri di sini kita taruh di tengah-tengah ya, kasih celah tuh, jadi biar ada celah biar enggak yang itu enggak ikut terbakar karena api dari lilin aromaterapi itu kecil. Baik, Pak
apakah itu tidak sendoknya tidak meleleh jika terkena api? Kalau Tor itu kan ada kayak talinya itu toh Pak. Oh, iya. Pasti kan merambat. Oh ya boleh coba di-zoomkan lagi Mas, di-zoomkan itu ada talinya. Ya, ada talinya apa? Ada perambat apinya ke tali rantai gitu ya, rantai. Rantai ini ya. Terima kasih ya. Boleh dijawab. Izin menjawab, ini kita rantai dan rantai itu kalau kena api bukan menyambar tapi menghantarkan panas saja. Panas ke sendok itu ada siapa? Dengan sendoknya. Tapi jadi ada jarak antara rantai sama sendoknya. Oh gitu. Iya. Tapi kan sendoknya kan kena panas mesti otomatis melotot. Ya oke. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaan Mbak Rahel sama Mas siapa? Mas Alex. Mas ya. Ini adalah masukan yang bagus. Boleh satu lagi mau tanggapi? Sudah cukup. Terima kasih ya. Ini masukan yang bagus. Bagaimana mengantisipasi urusannya dengan api loh ya. Ya. Jangan api. Terima kasih. Saya kira cukup. Tepuk tangan untuk Bapak. Di tempat yang jauh terus kemungkinan barangnya rusak, ada solusi nggak? Ada garansi misalnya itu? Oh gitu. Ya, kalau ada yang beli di tempat jauh ternyata rusak ya. Ada gantinya mudah. Yang pertama kami akan selalu menggunakan ekspedisi yang berkualitas jadi untuk mencegah hal tersebut terjadi. Tapi bila mana hal tersebut terjadi, kami tidak memberikan garansi karena barang yang kami jual cukup murah. Berapa itu per unit? Per unit akan kami jual sekitar 3.000 sampai 5.000. Oh, coba 2.000 sampai 3.000 ya. Turun drastis. Menarik, bagus. Saya kira untuk lowongan ya. Ya, sekali lagi Oke. Satu kebanggaan tersendiri buat Pak Damin, ternyata siswa hebat begitu antusias. Masuk pada sesi terakhir. Terima kasih sekali lagi siswa hebat sudah menampilkan diskusi presentasi yang sangat bagus, gitu ya. Namun untuk kesempurnaan kalian perlu perhatikan dalam membuat produk. Sekali lagi dalam membuat produk kalian siapkan sesuai dengan rencana. Ini ya evaluasi untuk kalian. Disiapkan peralatan yang sesuai, yang bagus. Yang kedua, di situ sudah bagus sekali. Belum muncul tema atau hiasan, tonjolkan di situ yang unik, yang beda dengan produk lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalian sampaikan alasan dari produk itu, gitu ya. Di situ bunyinya kan untuk pasar lokal, berarti alasannya dibutuhkan minimal banyak orang yang butuhkan di daerah sekitar. Itu ya, itu koreksi evaluasi untuk kebaikan kalian supaya kedepannya lebih mantap lagi, gitu ya. Baik, Pak Damin minta satu atau dua untuk memberikan kesimpulan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Kesimpulan yang pertama, dalam faktor produksi ada berbagai macam faktor, seperti faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan yang terakhir faktor produksi. Jadi kesimpulannya pembelajaran pada hari ini adalah teman-teman dapat membuat barang dengan produksi yang sangat baik dengan pemikiran mereka sendiri-sendiri, dengan nilai guna ataupun nilai estetika, dan menghasilkan suatu karya yang dapat dinikmati oleh konsumen. Silakan, kesannya pembelajaran hari ini apa? Bisa kayak tahu kerajinan-kerajinan yang sudah dibuat sama teman-teman ya. Dan ada nilai gunanya dan mungkin bisa dijual ke depannya gitu. Oh, jadi lebih tahu adanya produksi, cara membuat produk kerajinan dan bisa ke depannya bisa dijual ya, bermanfaat. Ke depannya lebih seru lagi, lebih
lebih variasi lagi. Oke, ya terima kasih Mbak Fatia. Seru ya Pak? Seru. Buat tahu ide teman-teman yang bisa terrealisasikan lewat pelajaran BKWU yang Pak Darmin ampu pada Ya. pertemuan hari ini. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kita. Pembelajaran minggu depan adalah evaluasi dari produk yang kalian buat termasuk pengemasan, begitu ya. Dan paling akhir saya minta dua, satu cowok, satu cewek ya. Semoga menjadi rezeki Anda. Pak Deddy siap. Kalau Pak Deddy siap dan bisa menjawab, maka dapat hadiah. Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah kalian sudah mengetahui materi pada hari ini. Mas Deddy, pertanyaannya adalah bagaimana jika seorang pengusaha di dalam memproduksi suatu kerajinan tapi tidak laku jual? Sebagai pengusaha itu kita harus pintar cara marketing karena di zaman yang serba online ini kita bisa mempromosikan barang kita dengan mudah seperti kita belajar Google Ads atau Facebook Ads. Jadi barang-barang kita itu dipromokan di beberapa aplikasi dan juga setiap orang yang mencari tentang sekitar nyenggol-nyenggol barang tersebut. Jadi barang kalian itu juga bisa jadi tersorot. Misal nanti kalau pengguna Instagram, misal lagi lihat story, habis itu nanti ada iklan produk yang mungkin sedang kalian cari. Jadi gunanya Facebook Ads dan Google Ads itu seperti itu. Mbak Jessica, memproduksi barang tapi ada pesaing yang lebih menarik produknya, apa yang akan Mbak Jessica lakukan? Jadi dapat melakukan inovasi baru kayak nambah hiasan atau bentuk, lalu kreativitas kita masuk. Oh, lebih unik lagi, walaupun pesaingnya lebih bagus, kita membuat sesuatu yang berbeda ya. Karena kalian sudah menjawab dan tepat sekali sebagai postnya, saya kasih hadiah. Ini Pak David punya recehan, 2 ini ya. Nah, nanti satu-satu ya. Nah ini satu, nanti kembalikan lagi Pak David ya. Udah ya, silakan di-pack untuk beli kalau lain tadi. Sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa supaya diberikan kemudahan lagi, kelancaran dan ilmu yang tadi kita perhatikan di pelajaran hari ini agar terserap di diri kita sendiri. Berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.